siap? Karena nggak ada pengeras suara, nggak pakai pengeras suara, jadi tidak ada yang ngobrol ya, tidak ada yang berisik. Kita mulai kuliah subuh untuk hari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul aliyyul azim. Para santri wal santriyah jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita memasuki hari yang ditunggu-tunggu, hari pertama di bulan suci Ramadan. Dari bulan-bulan sebelumnya kita berdoa kepada Allah, bahkan diajarkan oleh para ulama dari mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita diijabah. Hari ini kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara kita menggunakan hari demi hari di bulan Ramadan untuk kebaikan, untuk amal-amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja. Materi yang pertama di kuliah subuh adalah judul materi ya, silakan ditulis, keutamaan bulan Ramadan. Untuk para santri yang tidak bisa hadir, yang hari ini di rumah masing-masing, silakan ditulis judulnya, keutamaan bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan disebut bulan mulia? Ramadan disebut bulan mulia, bulan suci, bahkan disebut juga Ramadan Sayyidus Syuhur, pimpinannya seluruh bulan. Jadi bulan Hijriah itu jumlahnya ada berapa? Ya, ada berapa? Ada 12 bulan. Sama dari 12 bulan itu pimpinannya disebut Sayyidus Syuhur, itu adalah bulan Ramadan. Coba diteslah, sebutkan bulan-bulan Hijriah, nanti lupa. 1. Bulan pertama dalam Hijriah namanya Muharram. 2. Bulan apa? Safar. 3.
Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 Jumadil Awal. 6 Jumadil Akhir. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 bulan apa? Bulan Syawal. 11 Zulqa'dah. 12 Zulhijjah. Itu bulan terakhir dalam penanggalan Hijriyah. Jadi bulan Ramadan tadi bulan yang keberapa? 9. Bulan yang ke-9 dalam kalender Hijriyah. Nah, itu harus hafal ya. Kita orang Islam punya penanggalan sendiri namanya Hijriyah. Jadi Ramadan itu bulan yang ke-9. Sayyidus Syuhur, dari 12 bulan itu Ramadan adalah pimpinannya. Paham ya? Nah, Ramadan ada yang mengartikan dari kata Roman. Kata apa? Ramadan artinya panas, membakar. Apa maksudnya Ramadan diartikan panas membakar? Karena di Ramadan akan dibakar dosa-dosa manusia yang meminta ampunan kepada Allah. Ramadan. Ya. Ramadan panas. Kalau panas identik dengan api. Kalau api padam itu dengan apa? Dengan air. Kalau di bumi sedang gersang, supaya subur itu bumi, maka perlu air hujan. Betul tidak? Kalau Ramadan panas, maka butuh yang turun dari langit seperti air hujan. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang diturunkan di bulan Ramadan adalah Al-Qur'an. Nah, itulah istimewanya bulan Ramadan. Ada banyak keutamaan kenapa Ramadan sangat dinantikan. Kenapa Ramadan bulan mulia, Sayyidus Syuhur, bulan suci. Ada banyak keutamaan. Pada hari ini, kuliah subuh kali ini hanya akan dibahas beberapa saja. 1. Silakan ditulis. Ya. Keutamaan bulan Ramadan. 1. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkannya apa? Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah 185. Surah Al-Baqarah 185. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Permulaan Al-Qur'an maksud di sini.
Fungsinya apa Al-Quran? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan Al-Quran berfungsi sebagai pembeda wal furqan, antara yang hak dan yang batil. Itu keutamaan yang pertama. Jadi Ramadan sangat dinantikan. Kenapa? Karena di dalam Ramadan ini satu keutamaannya adalah bulan diturunkan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu pedoman hidup manusia, kitab suci umat Islam. Apapun yang berkaitan dengan Ramadan itu akan terbawa mulia. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan terbawa mulia. Begitupun Ramadan. Kenapa Ramadan mulia? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Manusia, orang-orang yang beriman kemudian dia menghafal Al-Quran, di dalam benaknya, di dalam otaknya dia banyak hafalan Quran, maka dia pun akan terbawa mulia. Kenapa? Sebabnya karena ada Al-Quran. Apapun yang di dalamnya ada Al-Quran pasti akan terbawa mulia dengan kebaikan Al-Quran. Maka sing seueur ngarapalkeun, sing seueur tadarus Al-Quran supaya urang naon kabawa mulia Al-Quran. Harus teh? Itulah keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dan juga keutamaan Ramadan. Al-Quran kitab suci umat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Barang siapa yang ingin selamat, maka ikutilah aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Coba, Al-Quran ada berapa juz? 30. Surah 114. Ayatnya ada berapa? Ada, menurut kaum ulama ada 6.666 ayat. Itu 6.666 ayat. Ada berapa huruf? Silakan hitung sendiri. Sebagaimana hadis menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Itu kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, karena salah satu keutamaannya Allah turunkan Al-Quran, maka salah satu amalan penting yang harus dilaksanakan, perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Tadarus, intensitas, tahu intensitas? Kan gitu lah, intensitas. Interaksi orang bergaul jeung Al-Quran teh di Ramadan mah kudu lebih ditingkatkan. Mun sahari maca Quran dengan ukur 5 ayat, ayeuna mah kudu jadi satu hari itu kalau bisa 1 juz, supaya 30 hari menjadi 30 juz khatam Quran. Apalagi di bulan Ramadan pahalana beda.
akan lebih dilipat gandakan. So, pasang target ayeuna. Sudah baca Quran hari ini? Belum. Sudah baca Quran? Belum. Mau baca Quran? Insyaallah. Sing seueur berinteraksi dengan Al-Quran. Sing seueur maca Quran. Atau aku punya target khusus, hari ini mau hafal juz 1 Al-Baqarah. Hebat. Aku mau hafal juz 30, geus hafal tapi tara dibaca jadi hilap deui. Ayeuna tak Ramadan rek diulangi deui. Itu hafalan. Barang siapa yang di dalam benaknya tidak ada sedikit pun tentang Al-Quran, maka kata Rasul, bagaikan rumah yang bobrok. Kal baitil khorobi, bagaikan rumah yang bobrok. Rumah yang akan runtuh, yang tidak punya kekuatan, hidupnya akan mudah terbawa oleh situasi dan kondisi. Kalau tidak ada Al-Quran, Reste, awas. Tekankan untuk seluruh santri perbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Target 1 juz 1 hari. Kalau di 1 kali bacakan kan panjang, bisa dibaca setelah sholat berapa? 2 halaman. 2 halaman, 2 lembar, 5 kali 10 halaman, 1 juz itu. Insya Allah. Jadi yang pertama, kemuliaan Ramadan adalah kenapa dinantikan oleh seluruh orang yang beriman? Karena di dalamnya ada kemuliaan, diturunkan permulaan Al-Quran. Tanggal berapa diturunkan Al-Quran dalam Ramadan? Al-Quran itu asalnya di Lauhil Mahfuz. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Allah turunkan ke langit dunia seluruhnya 30 juz. Oleh Allah diturunkan ke langit dunia 30 juz itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya inna anzalnahu fi Lailatul apa artinya? Hah? Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar disebut oke naon? Malam kemuliaan. Itu materi SD tak apa. Terus Al-Quran diturunkan semuanya itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, seluruhnya dari Lauhil Mahfuz kepada langit dunia. Nah, dari langit dunia diturunkan oleh malaikat Jibril ke dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, bertahap, sesuai situasi dan kondisi, yaitu pertama kali diturunkan tanggal 17 Ramadan. Maka disebut 17 Ramadan hari apa? Hari apa 17 Ramadan? Nuzulul Quran. Di mana coba permulaan diturunkannya Al-Quran? Di mana? Allah menurunkan Al-Quran di mana yang pertama kali? Tempatnya. Peter kan di rumah tuh, angkat kuping di Gua Hiro.
hafal gua Hiro. Di mana gua Hiro teh? Astagfirullah. Di mana? Di Mekah. Nanti kalau kalian haji atau umroh, nanti ziarah ke mana? Ke gua Hiro. Itu di bukit di atas, naik ke bukit. Itu awal permulaan Al-Quran. Surah apa yang diturunkan pertama kali? Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Nah, itulah Ramadan. Kenapa sangat diutamakan? Karena banyak fadilah. Yang pertama, keutamaannya bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi dari langit dunia ke dunia melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau dibulatkan menjadi 23 tahun. 23 tahun itu lamanya beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia berapa? 40 tahun. 40 tahun diangkat jadi Rasul, menerima wahyu Al-Quran 23 tahun, jumlah 40 tambah 23, 63 tahun. Setelah selesai Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka beliau pun wafat pada usia 63 tahun. Tapi dengan 23 tahun itu 13 tahun berdakwah di mana? Di Mekah. 10 tahun beliau berdakwah di mana? Di Madinah. Hanya dengan 23 tahun Nabi Muhammad SAW bisa merubah keadaan dunia. Minadzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, hanya dengan waktu 23 tahun saja. Itulah mukjizat kehebatan daripada Nabi Yuna, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak orang yang bisa merubah dunia hanya dengan 23 tahun? Itu ayah sok saha pang jagona. Hah? Ilmuwan yang kalian kenal itu paling dia hanya menemukan naon? 1-2 buah bidang ilmu, laras. Ahli matematika, ahli cahaya, atau ahli kedokteran. Hanya satu bidang, tapi Nabi Muhammad seluruhnya. Maka tidak ada yang menandingi daripada jasa kehebatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad terbawa mulia, kenapa? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Terus dah. Urang hoyong mulia alim. Hoyong mulia alim. Sok maca Quran tara. Ade. Maca Qur'ana geus bisa teu acan? Tos tiasa teu acan? Jangan ditinggalkan. No, di sini ada santri Misbahun Nur, Pondok Pesantren Tahfidz Quran. Insyaallah berkah. Perbanyak membaca Al-Quran. 1, 2. Keutamaan bulan Ramadan adalah setan-setan dibelenggu. Silakan ditulis. Setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup.
dan pintu-pintu surga dibuka. Sekali lagi, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Ketika Ramadan tiba. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ugliqat abwabun nar." Apabila Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nomor hadis 3277 dan Muslim nomor hadis 1079. Jadi hadis sahih. Hadis sahih dijamin kebenarannya, bahwa ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka mulia sekali bulan suci Ramadan. Coba, masih hafal ada berapa neraka itu? Ada berapa surga itu? Neraka nar, dari arti kata nar, api. Jadi di dalam neraka itu isinya api, itu fungsinya untuk membakar. Jadi di dalam neraka untuk membakar siapa? Dosa-dosa manusia. Jadi orang yang berdosa, tempat kembalinya nanti di akhirat adalah neraka. Kenapa dia ke neraka? Karena dosanya akan dibakar. Kalau orang yang beriman, dia banyak dosa, akan masuk neraka, dibakar. Ketika sudah, maka akan masuk surga. Disebut juga darul azab, itu neraka. Dar itu artinya kampung, adab itu siksaan. Jadi kampung siksaan, tempat siksaan. Jadi di neraka itu semuanya siksaan. Kira-kira mau masuk neraka? Na'udzubillahi min. Sahan hoyong diduruknya. So, cobain di rumah aya api, sok panangan, tah duruk sakedik. Lihat moal, nu aya kumaha? Panas. Moal kieu komo di neraka. Darul Adab. Menurut riwayat itu ada 7 neraka itu. Ada berapa? 7. Ayat 7. 1 Jahannam, neraka. Kerja mukmin tapi pasek, jalma mukmin loba dosa masuk neraka Jahannam. 2 Ladha, neraka Ladha. 3 neraka Utama. 4 neraka Sa'ir. Terus neraka Sakor, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah. Neraka apa? Hawiyah. Semua neraka itu pada bulan Ramadan ditutup. Garas dah. Ini hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu Ramadan sangat mulia. Ketika pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka,
Pertama, surga apa? Firdaus, surga paling tinggi. Surga Aden, Khuldi, surga Naim, surga Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal. Itu nama-nama surga dibuka oleh Allah lebar. Bahkan ada satu pintu yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Babur Royan. Namanya apa? Babur Royan. Nah, Babur Royan ini pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dia masuk surga lewat pintu itu. Dibuka semua. Itulah kenapa Ramadan bulan mulia. Bahkan setan-setan pun dibelenggu. Buktinya apa? Lihat. Syiar Allah, syiar agama ketika di bulan Ramadan akan terlihat di mana-mana. Laras deh. Berjamaah pinu nu maca Quran seueur nu puasa bahkan diwajibkan orang Allah berikan inayah kemudahan untuk melaksanakan amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Leres teu? Beda jeung bulan sejen. Leres teu? So, gampilan kene berjamaah di bulan Ramadan sareng di bulan sanes. Di bulan Ramadan. Itulah kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita semua hari ini bisa hidup sampai di bulan Ramadan yang di dalamnya banyak keutamaan. Manfaatkan, jangan hanya berbahagia tapi tidak menggunakan hari demi hari di bulan Ramadan untuk kebaikan. 3. Keutamaannya adalah terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ramadan bulan yang mulia karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah pada malam itu, maka pahalanya akan sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Subhanallah. Masya Allah. 4. Keutamaan Ramadan adalah bulan Ramadan salah satu waktu dikabulkannya doa. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Jadi yang punya hajat, keinginan, maka sangat baik dianjurkan untuk memohon kepada Allah dengan berdoa, memperbanyak doa di bulan Ramadan. Kita sama-sama pada hari ini sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Mari kita minta di bulan Ramadan kepada Allah dengan memanjatkan doa yang khusyuk, semoga dengan keberkahan dan kesucian Ramadan virus COVID-19 ini segera diangkat, dicabut oleh Allah SWT. Berdoa setiap habis sholat. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya'i wal munkar wasyada'ida wal fitan wal mihana wal korona ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khosoh wa min buldanil muslimina
ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Sing seueur ngadoa ta. Mugi Gusti ngangkat wabah virus anu beberapa bulan ieu menyerang ka umat manusia, terutama umat muslim, sehingga akibatna aktivitas dibatasi. Rasta biasana Ramadan semarak, hari ini banyak batasan-batasan. Akibat adanya virus tersebut, tapi tidak menjadi alasan adanya wabah ini kita menjadi tidak semangat untuk mengisi Ramadan dengan amaliyah ibadah. Jangan jadi alasan. Justru harus memperbanyak amaliyah ibadah agar wabah ini segera hilang, diangkat, dicabut. Jadi ada 4 dulu ya keutamaan Ramadan. 1, Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. 2, setan-setan dibelenggu. 3, dapat malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar. 4, bulan saatnya dikabulkan doa. Kiranya cukup untuk kuliah subuh pada hari ini. Mudah-mudahan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.